The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Itu adalah kutipan dari Mark Twain, seorang novelis Amerika. Video kali ini akan terdiri dari 7 bagian yang akan membantumu memahami hidup. Kita sering mendengar kalimat, usia 20-an adalah masa emas, masa paling bebas, masa produktif, masa paling menentukan arah hidup. Tapi, kenapa justru di masa ini banyak dari kita yang merasa hampa, tersesat, bangun tidur dengan gelisah, mengerjakan sesuatu yang tidak kita mengerti tujuannya, dan melihat pencapaian orang lain seperti tamparan di wajah kita sendiri. Aku merasa gagal, tapi aku bahkan belum tahu apa yang aku kejar. Kata-kata ini tidak datang dari seorang yang malas. Ini adalah suara dari ribuan anak muda di seluruh dunia. Dalam buku Quarter Life Crisis oleh Alexandra Robbins dan Abby Wilner, disebutkan bahwa krisis ini adalah nyata, bukan mitos, bukan sekadar keluhan anak manja. Ini adalah tekanan psikologis yang menyerang mereka yang baru saja dilepas dari struktur pendidikan, masuk ke dunia nyata, dan dituntut untuk tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup. Padahal, tak ada yang benar-benar mengajarkan kita cara menjalani hidup. Kita adalah generasi yang dibesarkan dengan narasi, kamu harus jadi yang terbaik. Dari kecil, kita dipacu untuk ranking 1, masuk universitas top, dapat kerja yang prestisius, dan mencapai sesuatu yang bisa diposting ke Instagram. Tapi tidak ada yang memberitahu bahwa hidup itu bukan perlombaan. Dalam buku The Defining Decade karya McJ, disebutkan bahwa usia 20-an adalah titik tumpu kehidupan. Namun, tekanan yang datang terlalu dini membuat banyak dari kita tidak punya ruang untuk mencoba, salah, dan menemukan apa yang sebenarnya cocok. Generasi ini terobsesi pada pencapaian yang bisa dinilai secara sosial. Gelar, gaji, followers, padahal nilai diri tidak datang dari pengakuan eksternal. Seperti kata Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust, dalam bukunya Man's Search for Meaning, tujuan hidup bukanlah untuk bersenang-senang, tapi untuk menemukan makna. Dan makna tidak datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dia umur 23 udah punya bisnis. Dia baru lulus, tapi langsung kerja di luar negeri. Tapi kita lupa, hidup bukan lomba lari 100 meter dengan start yang sama. Setiap orang punya medan yang berbeda. Ada yang punya orang tua kaya, ada yang berjuang dari nol, ada yang tahu apa yang dia cintai sejak SMA, ada yang masih mencari jati diri di usia 28. Seperti kata Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. Jangan biarkan hidup orang lain mencuri makna dari hidupmu sendiri. Dalam dunia yang bergerak cepat, kita diajarkan untuk terus berlari. Tapi bagaimana kalau solusi untuk krisis ini bukan dengan lari lebih kencang, tapi berhenti sejenak? Jepang punya konsep yang menarik. Ikigai, gabungan dari 4 elemen. Apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa kamu dapatkan bayarannya. Tapi untuk menemukan Ikigai, kamu perlu waktu untuk diam, untuk merenung. Solusi yang tak terpikirkan oleh banyak orang zaman sekarang adalah menunda kesuksesan demi kejelasan. Alih-alih mengejar validasi, kejar pemahaman, alih-alih ingin cepat kaya, ingin cepat menikah, ingin cepat diakui, coba tanya, untuk apa semua ini? Karena kalau kita tidak tahu kenapa kita berlari, kita hanya akan kehabisan napas. Krisis seperempat abad seringkali terjadi karena kita belum punya rumah dalam diri sendiri. Kita masih mencari kenyamanan di luar, pujian dari orang lain, cinta dari pasangan, tapi kita belum betah saat sendiri. Dalam buku The Untethered Soul oleh Michael A. Singer, ia menulis bahwa penderitaan kita sering muncul bukan karena keadaan luar, tapi karena suara di kepala yang terus mengkritik dan meragukan. Bagaimana kalau kita belajar mendengar diri sendiri lebih dalam? Bagaimana kalau kita duduk diam selama 10 menit sehari dan bertanya, apa yang benar-benar aku inginkan? Solusi bukan dalam gadget, bukan dalam karir, tapi dalam keheningan. Salah satu luka terbesar di generasi ini adalah rasa bersalah. Kita merasa kurang, merasa gagal, padahal yang kita butuhkan hanyalah waktu. Don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 20. Tulis John Acuff dalam bukunya. Start, punch fear in the face. Kita semua sedang tumbuh. Kadang cabangnya salah arah, daunnya rontok, tapi akar kita terus mencari. Maafkan diri yang belum bisa seperti ekspektasi orang tua. Maafkan diri yang belum sehebat teman-teman. Maafkan diri yang masih mencari.
Tidak ada yang tahu pasti apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Bahkan orang yang tampak paling sukses pun masih sering bingung. Tapi satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini adalah ini. Berhenti mencari versi ideal dirimu, dan mulai merawat versi nyatamu sekarang. Karena mungkin, hidup yang bermakna bukan soal pencapaian besar, tapi soal keberanian untuk hidup jujur pada dirimu sendiri. Dan di tengah semua kebisingan dunia, itu adalah hal paling langka. Jika kamu merasa tersesat di usia 20-an, itu bukan karena kamu salah jalan, bisa jadi kamu sedang berada di awal jalan yang benar. Jalan yang bukan ditentukan oleh dunia, tapi oleh hatimu sendiri. At the center of your being, you have the answer. You know who you are and you know what you want. Lao Tzu.